Masak sayur pare dicampur teri dan tempe. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Hari ini aku rencananya mau masak pare. Nah, diawali dengan menghangatkan nasi. Jadi ceritanya aku nggak masak nasi ya teman-teman, karena nasinya yang aku masak kemarin itu masih sisa banyak, jadinya aku hangatin aja. Kemarin aku tuh masak nasi sekitar 1,5 gelas beras, dan ini dimakan 3 orang ya teman-teman, aku, suami, dan anak aku yang masih balita umur 3 tahun. Kamu itu kalau makan nasi sedikit ya, lebih banyak sayurnya. Kalau teman-teman biasanya menghabiskan berapa gelas atau berapa liter nih perharinya? Oke, dilanjut. Ini aku lagi mau motong-motong parenya ya teman-teman. Jadi ini nih pare pemberian dari temennya suami. Udah bapak-bapak sih, kami menganggapnya udah kayak bapak sendiri ya. Beliau tuh kalau punya apa-apa tuh kayak dibawain gitu. Kadang suka diantar juga gitu. Jadi ya lumayan lah ya teman-teman, bisa menghemat uang belanja sedikit. Nah, sebenarnya aku tuh kurang begitu suka sayur pare ya teman-teman. Kalau disuruh memilih sayur pare atau sayur daun pepaya, aku lebih memilih sayur daun pepaya. Karena menurut aku daun pepaya itu lebih enak. Kalau sayur pare itu kayak ada langu-langunya gitu. Awalnya aku juga nggak suka daun pepaya, tapi karena pernah ikut tinggal sama ibu mertua, dan ibu mertua itu suka masak sayur kayak daun pepaya, sayur-sayur tanaman sendiri gitu teman-teman. Ada daun pepaya, ada pepayanya, ada bayam. Jadi ibu mertua aku tuh suka nanam-nanam sayur gitu. Nah, karena beliau sering masak sayur-sayur begitu, aku kan ikutan makan. Jadinya lama-lama aku jadi suka dan doyan. Nggak kerasa ternyata udah selesai motong-motong sayurnya, dan ini nasinya juga udah anget ya teman-teman. Aku angetin sekitar kurang lebih 15 menitan. Dan segini nih cukup untuk sarapan kami bertiga, bahkan masih sisa ya teman-teman. Nah, setelah itu ini parenya mau aku kasih garam, lalu aku remas-remas biar parenya itu nggak begitu pahit. Kayaknya sayur pare itu jarang diminati ya karena pahitnya itu. Tapi ada sebagian orang yang suka dengan sayur pahit-pahit seperti pare, daun pepaya. Kalau aku jujur aja jarang banget masak sayur pare karena kurang begitu suka. Mungkin dalam waktu 1 tahun bisa hitungan jari. Ya buat seling-seling aja kalau misalkan bosan sama sayuran yang lain. Aku tuh kalau masak ya itu-itu aja ya yang aku suka, kayak terong, kacang, kangkung, bayam, sayur sop. Dan yang sekiranya suami dan anak aku suka gitu. Karena aku mementingkan lidah mereka daripada lidah aku. Kalau aku tipe orang yang kalau makan apa aja ya dimakan yang ada gitu, nggak yang pilih-pilih banget. Oh iya, lanjut lagi. Nah, tadi setelah parenya diremas-remas pakai garam, didiamkan beberapa menit. Nah, tadi aku udah motong-motong tempe, lalu aku cuci terinya yang mau aku campurkan. Jadi ini aku cuci dan bilas sampai beberapa kali sampai benar-benar bersih. Takutnya di terinya itu ada kotoran-kotoran, kadang kan pas dipegang-pegang orang, dan takutnya juga kadang ada pedagang yang nakal gitu, terinya dikasih pengawet dan lain-lain. Jadi cari amannya aja, terinya dicuci sampai benar-benar bersih. Aku tuh tipe orang yang kalau masak itu satset banget ya teman-teman, kecuali kalau dibikin konten seperti ini. Yang biasanya masak setengah jam atau maksimal 1 jam udah mateng, bisa sampai 2 jam. Dan itu disambi. Di balik video ini tuh ada anak aku yang ngerengek, minta ke kamar mandi lah, yang minta dimandiin lah, yang minta ngajak main lah, biasa lah ya emak-emak. Jadi anak aku itu umur 3 tahun ya teman-teman, dan lagi aktif-aktifnya. Tapi ini udah mendingan. Ini udah bisa disambi masak, disambi beberes, disambi ngapa-ngapain gitu. Karena anak aku udah lumayan bisa disambi, nah ini aku mulai ngonten lagi. Sebelumnya aku pernah ngonten di aplikasi merah, tapi itu nggak bertahan lama. Karena waktu itu aku lagi hamil, dan itu hamilnya parah banget, muntah-muntah terus, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, bed rest pokoknya. Oh iya, dilanjut lagi. Nah, ini aku lagi bikin bumbu tumis parenya. Biasa pakai bumbu basic kayak bawang putih, bawang merah, cabai, dan aku ulek semua. Dan ini aku tambahkan garam biar agak gampang gitu ngoleknya. Kalau di kampung aku, rata-rata ibu-ibunya tuh pakai garam kasar gitu. Jadi bener-bener lebih mudah gitu nguleknya, lebih cepet halus bumbunya gitu diulek. Tapi kalau di sini tuh jarang banget ada yang jual garam kasar. Jadi aku pakai garam halus aja yang ada aja ya. Oh ya, nggak kerasa ini bumbunya ternyata udah halus. Lanjut, ini mau aku goreng tempenya. Nah, tempenya itu digoreng setengah matang aja.
Ini aku gunakan minyak secukupnya aja ya teman-teman, mubazir kan kalau lebih gitu. Kadang-kadang juga nggak kepake minyak sisanya, karena minyak juga mahal banget. Jadi harus diirit-irit gitu penggunaan minyaknya ya. Selain itu juga nggak bagus kan kebanyakan minyak, kolesterol. Nah tadi gorengnya tunggu minyaknya panas dulu ya teman-teman. Lalu dimasukkan tempenya, sesekali boleh diaduk dan dibalik sampai setengah matang seperti ini. Selanjutnya ini aku goreng sisa tempenya tadi. Nah digoreng setengah matang juga. Nah, tempenya ini nggak semuanya aku campur ke sayur parenya nanti ya teman-teman. Aku sisihkan sedikit buat anak aku, karena anak aku kan nggak makan sayur parenya. Nah, ini udah mateng semua tempenya. Lanjut, aku mau goreng terinya. Nah, terinya itu digoreng sampai kering, biar enak, biar ada kriuk-kriuknya gitu. Nah, sayur pare ini selain ditumis, enaknya diapain aja sih teman-teman? Kalau aku selama ini masak pare itu ditumis terus. Kali aja teman-teman ada rekomendasi atau referensi menu masakan sayur pare atau resep-resep baru gitu, bisa komen di kolom komentar ya. Nggak kerasa ini tarinya udah mateng. Nah lanjut, ini aku mau numis bumbunya yang udah aku ulek tadi, ditumis, dioseng-oseng sampai benar-benar mateng biar bumbunya itu nggak langu. Setelah bumbunya mateng, lalu aku mau masukin parenya. Nah, ini aku oseng-oseng gitu ya, dicampur-campur, dikolek-kolek biar tercampur rata. Setelah diaduk dan tercampur rata, lalu aku tutup sebentar ya, mungkin beberapa menit sampai parenya itu agak empuk. Nah, habis itu aku aduk-aduk lagi, lalu aku tambahkan tempe dan teri tadi yang sudah digoreng. Nah, setelah itu diaduk-aduk lagi ya teman-teman. Ini karena udah matang jadi nggak membutuhkan waktu yang lama masaknya. Nah, setelah ini aku mau tambahkan sedikit gula dan penyedap rasa atau micin. Udah deh, ini udah mau jadi, tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur rata dan meresap. Nggak lama, ini udah mateng. Nah, udah siap disajikan. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.